Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Putari ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Di dalam membuat kerajinan bahan lunak, kita memerlukan teknik untuk membuatnya. Nah, tekniknya itu ada apa saja? Mari kita pelajari. Yang pertama ada teknik mengukir. Kalian sudah tahulah teknik mengukir itu apa. Kalau dari kayu, misalkan itu eh, kita ukir bisa tidak hanya dari kayu sih, misalnya, tapi kebanyakan yang terkenal itu kayu kalau teknik mengukir itu. Yang kedua mengecor, ketiga menempel, keempat melipat, dan kelima mencetak, yang terakhir menggulung. Semua teknik pembuatan kerajinan itu disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, manfaatnya, dan rancangan produk kerajinan tersebut. Nah, dalam syarat perancangan benda kerajinan itu ada syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, kegunaannya atau utility. Benda kerajinan harus memiliki nilai praktis. Contohnya, gelas untuk minum, piring untuk apa? Piring untuk makan juga bisa, mangkok untuk apa? Menempatkan sayur, seperti itu. Jadi kalau membuat kerajinan itu harus ada nilai kegunaannya. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan. Kalau tidak nyaman, nanti susah ya. Cangkir didesain ada pegangannya. Supaya apa? Kita bisa memegang cangkir itu kalau minum teh panas itu bisa lewat pegangan tangan. Jadi tangan tidak merasa panas ya. Kalian tahu wajan atau penggorengan itu? Penggorengan itu kan ada kupingannya dua itu ya. Itu nanti itu buat mengangkat ya. Yang ketiga ada keluasan. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara benda dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan ukuran kakinya. Masa kalau kalian mau membeli sepatu ukurannya bisa kesempitan, itu kan malah nanti nggak kepakai kayak seperti itu. Keempat, keamanan, safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa tidak boleh menggunakan zat pelapis atau zat warna yang membahayakan bagi manusia. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah harus memiliki daya tarik lebih. Keindahan benda dapat dilihat dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Syarat-syaratnya sudah paham? Syarat-syaratnya diingat ya, ada 5. Kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Diperhatikan ya anak-anak, kalau membuat kerajinan syarat-syaratnya ada 5 ya. Nah, dalam proses perancangan itu ada apa saja? Yang pertama, kalian membuat proses perancangan itu tentukan bahan dulu. Setelah menentukan bahan, cari ide dari berbagai sumber. Kalian bisa mencarinya, idenya itu bisa dari internet. Carilah gambar-gambar. Kalau membuat kerajinan dari tanah liat itu ada apa saja, misalkan ada pot, ada cobek, dan lain sebagainya ya. Terus setelah mencari ide, kalian membuat sketsa karya. Setelah membuat sketsa karya, kalian tentukan sketsa terbaik. Jadi kalau membuat sketsa itu jangan hanya satu boleh. Kalau kalian sudah akan membuat itu, kalian membuat satu boleh. Kalau bingung, buat sketsa yang banyak. Dan tentukan sketsa yang terbaik. Selanjutnya, mengumpulkan
bahan dan alat. Kalau membuat kerajinan ini, bahannya apa ya? Alatnya apa ya? Kalian kumpulkan terlebih dahulu. Oke. Setelah mengumpulkan bahan dan alatnya, baru membuat produk. Setelah membuat produknya, dievaluasi. Dievaluasi maksudnya kalau ada yang misalkan potnya kok ya atau apa kok kurang menarik, itu nanti bisa direvisi produk. Jadi kalau membuat suatu karya itu harus dirancang sebaik mungkin. Biar apa? Biar hasilnya itu sesuai dan maksimal ya anak-anak ya. Sudah paham belum? Kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan lewat Japri maupun lewat grup. Pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.